pilih bebas. Sehingga kita tidak bisa menggugat Tuhan di balik neraka yang terjadi karena kita tidak mau beriman kepada Allah. Oke. Baru dinamakan bahwa Allah itu salah kalau seandainya kita dipilih neraka mau sholat nggak bisa. Gini. Allah. Atau orang kafir mau bersyahadat, karena dia udah dipilih neraka sehingga dia nggak bisa. Nah itu baru salah Tuhan. Tapi masalahnya mau sembah Allah ataupun tidak urusan kamu. Saat kamu ingin bergerak melafazkan lidahmu, itu urusanku. Antara kamu mengeluarin hujatan, yaitu pilihan kamu antara menghujat ataupun tidak. Tapi menggerakkan tubuh mulutmu untuk bergerak itu kuasaku. Paham ya? Oke. Sekarang kita membahas daripada konsep hidayah. Nah, daripada konsep hidayah, hudal lil muttaqin. Nah, hudal lil muttaqin coba diperhatikan kata-kata hudan. Nah, hudan, oke. Hudal lil muttaqin ini adalah kalimat masdar. Nah, apa itu masdar? Apa itu masdar, teman-teman? Ayo, udah pernah diajarin masdar, masa lupa sama masdar? Apa itu masdar? Mas ini goreng telur dadar kah? Bagaimana? Masdar disandarkan, kagak ade. Apa itu masdar? Mas goreng telur dadar kah? Apa itu masdar? Kalimatnya itu ditulis dengan masdar. Kalimatnya ditulis dengan masdar. Petunjuk, masih salah. Nah, ini yang udah ngaji lama pun lupa. Ya udah. Kejadian, iya, kejadian. Oke, kejadian. Maka kejadian ini umum apa khusus? Jadi bedanya, misalnya, kalau di Al-Quran berbunyi haden lil muttaqin, berbunyi seperti ini. Hadil lil muttaqin. Ini berbicara bahwa Al-Quran ini sebagai penunjuk. Oke. Kalau Al-Quran mengatakan mahdudan, berarti Al-Quran ini yang ditunjuki. Berarti bukan dia yang memberi petunjuk, akan tetapi dia yang ditunjuki. Oke. Tapi berbunyi hudan. Artinya apa? Masdar. Apa itu masdar? Kejadian. Banyak aspek yang ditinjau di dalamnya. Nah, kalau ditulis dengan kalimat masdar, berarti banyak aspek yang ditinjau di dalamnya. Jadi beda dia. Kalau saya bilang pemukul, ini berbicara subjek. Yang dipukul, ini berbicara objek. Pemukul, pukul, ini berbicara pekerjaan. Oke. Kalau saya bilang pukulan, nah ini banyak aspek yang ditinjau dalam masalah pukulan. Ini yang disebut dengan kejadian. Nanti ada siapa pemukulnya, ada siapa yang dipukulkannya, apa pekerjaannya, terus di dalam waktu apa, di dalam zaman apa, dan segalanya. Jadi, inilah yang disebut dengan masdar. Kalau disebut dengan masdar, berarti banyak tinjauan yang ada di dalamnya. Itu kalau disebut dengan masdar. Paham ya? Nah, berarti hidayatan, hudan lil muttaqin ataupun hidayatan, sama-sama masdar. Hidayatan, ini masdar ya. Apa itu masdar? Kejadian. Maka aspek yang ditinjau juga banyak karena dia mengatakan kejadian. Misalnya aku tanya kepada teman-teman, kalau aku bicara pembakar, berbicara apa?
Objek. Kalau aku bilang yang dibakarkan, berbicara apa? Yang dibakarkan, berbicara apa? Objek. Kalau aku bicara bakar, kalau aku bicara bakar, itu apa? Bakar itu apa? Kata kerja. Oke. Tempat pembakaran, berbicara tempatnya. Waktu pembicaraan, berbicara waktunya. Nah, kalau aku bicarakan kebakaran, apa itu yang sedang ku bicarain? Kejadian. Nah, kalau aku lagi bicarakan pembakar, maka berbicara subjek saja. Objek masuk nggak? Kalau aku berbicara pembakar, nah ini kan berbicara subjeknya, si pelaku. Nah, objeknya berbicara nggak? Enggak kan? Oke. Kalau aku bilang yang dibakarkan, nah ini berbicara dengan objek. Tapi subjeknya tidak ditinjau. Tapi kalau aku berbicara kebakaran, ini berbicara subjek, objek, pekerjaan, waktu, tempat, semuanya terjadi. Include semuanya ataupun cuma satu aja? Hah? Kalau berbicara tentang kebakaran, nah kebakaran ini berbicara tentang kejadian. Pasti ada pembakar, pasti ada alat pembakaran, pasti ada waktu pembakaran, pasti ada tempat pembakaran, pasti ada objek yang dibakarkan, pasti ada pekerjaan pembakaran. Paham ya? Nah, jadi saat aku berbicara tentang yang namanya kejadian, berarti banyak hal yang ditinjau di dalamnya. Nah, lalu hidayatan ataupun hudan ini adalah kalimat masdar. Berarti adanya, hidayah kan petunjuk. Berarti adanya si pembawa petunjuk. Ini berbicara hidayah ini. Ada yang menunjuki, ada yang ditunjuki, ada pekerjaan penunjukan, ada yang namanya alat untuk menunjuki, adanya waktu dalam menunjuki, adanya tempat dalam menunjuki. Ini semua objek masuk. Baru dia disebut dengan hidayah. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Paham maksudnya di sini? Maka hudan, petunjuk ataupun hidayah berbicara tentang siapa penunjuknya. Siapa penunjuk kita? Maka di sini Al-Quran akan membicarakan tentang penunjuk arah. Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Al-Quran Allah turunkan dengan metode pokok. Karena kalau Al-Quran diturunkan secara sering ciri-ciri rincinya, bukan metode pokok, maka apa yang terjadi? Al-Quran itu begitu banyak, begitu besar, begitu tebal. Sampai 7 tronton isinya Al-Quran semua. Sehingga tidak ada pembacanya, tidak ada penghafalnya. Jadi diturunkan dengan metode pokok doang. Sama seperti saya ngomong ke anak saya. Nah, sampaikan ke karyawan, resep buat bakso itu tepung jangan lupa, air jangan lupa, panci jangan lupa, gas jangan lupa, daging jangan lupa. Oke, anak kita udah tahu. Dia datang, wahai karyawan-karyawan mama, nanti kalau bikin bakso nanti ambil tepung gebek. Diiniin, airnya dimendidihkan di suhu berapa dan segalanya seperti ini seperti itu. Ambil kompor, ambil gas, direbus dalam beberapa menit, seperti itu. Jadi emaknya karena udah percaya kepada anaknya dan segala info udah disampaikan kepada anaknya, cukup menyampaikan dengan metode pokok kepada anaknya. Nah, nanti sampaikan ke mereka ya, resep buat bakso itu jangan lupa daging, jangan lupa air, jangan lupa jangan lupa air, jangan lupa kompor, jangan lupa wajan, jangan lupa bumbu, jangan lupa garam, jangan lupa bawang putih, dah selesai. Oke. Anaknya ketika menyampaikan kepada karyawan dengan secara rinci, bawang putihnya dipotong 3 siung, ini seperti ini seperti itu. Nah, gitu juga antara Allah dengan Nabi Muhammad. Allah memilih Nabi Muhammad untuk menjabarkan firman-Nya.
Maka karena firman-Nya Allah ingin tanam di setiap hati manusia, menjadikan dia bacaan, menjadikan dia sebagai hafalan, maka Allah kasih tahu yang pokoknya saja melalui Al-Quran. Sedangkan tugas daripada Nabi Muhammad menjabarkan dan meluaskan hal tersebut. Paham sampai di sini ya? Oke. Nah, jadi Nabi Muhammadlah petunjuk itu. Nabi Muhammadlah petunjuk itu. Nah, alat untuk menunjuki apa? Al-Quran. Oke. Yang ditunjuki apa? Sekalian umat manusia. Nah, misalnya. Nah, sekarang kita berbicara tentang hidayah. Apakah setiap manusia punya hidayah? Apakah setiap manusia punya hidayah? Punya. Artinya, punya Al-Quran kalau dia mau belajar Al-Quran. Punya Nabi Muhammad kalau dia ingin cari tahu siapa Nabi Muhammad. Bukan nyari fitnah ya, nyari tahu. Udah. Punya Nabi Muhammad sebagai penunjuk arahnya. Punya Al-Quran sebagai alat menunjukinya. Oke. Punya Islam tempat sandarannya. Punya objek yaitu Tuhan, yaitu Allah. Semua manusia yang tidak beragama Islam itu juga punya hal tersebut. Namun apa yang membedakan? Namun apa yang membedakan? Apa yang membedakannya teman-teman? Misalnya kita bilang, coba nih ya kita berpikir. Misalnya aku bilang, wahai manusia coba kamu pikirkan. Apa yang kamu pantas sembah? Coba di tahun 2025 kita abaikan semua kitab suci. Coba kita sembah tembok, mau nggak? Nggak. Mau sembah matahari? Nggak. Mau sembah lembu nggak? Nggak. Mau sembah laptop nggak? Nggak. Sembah ibu kamu mau nggak? Nggak. Sembah bapak kamu mau nggak? Nggak. Sembah kucing mau nggak? Nggak. Sembah matahari mau nggak? Nggak. Jadi apa yang mau kita sembah? Manusia akan berpikir pasti ada satu Tuhan yang jauh berbeda dengan apapun yang ada di muka bumi ini. Kira-kira seluruh agama kalau mau berpikir akan berpikir seperti itu nggak? Hah? Kira-kira seluruh agama, seluruh manusia kalau mau berpikir akan berpikir seperti itu nggak? Teman-teman? Ya. Nah, apa yang membuat mereka itu tidak mendapat hidayah? Bukan. Apa yang membuat mereka tidak terpetunjuk? Apa? Apa? Menolak. Nah, arti kata menolak, arti kufar, menutup diri. Arti menutup diri itu gini teman-teman. Segala sesuatu akan menjadi satu informasi yang diinfokan apabila, coba jawab. Informasi akan menjadi sebuah informasi apabila tolak, salah. Informasi akan menjadi satu informasi apabila diterima, benar. Nah, mengiyakan, benar. Udah. Jadi kalau disampaikan saja, kalau tidak diiyakan, tidak menjadi informasi. Contoh saya datang ke Kak Anya, saya bilang, Kak Anya, di lorong RT 6, ya, di lorong RT 6 ada kebakaran. Lewat. Nah, itu mobil kebakaran yang mau ke sana. Kakaknya nggak mau terima. Kenapa? Dia bilang gini, alah mana ada kebakaran. Mana ada kebakaran. Di situ aja orang-orang di sana itu emang penjagaan 24 jam. Satpamnya bagus-bagus misalnya gitu. Nah, kalau kakaknya menolak hal tersebut, apakah itu menjadi informasi? Hah? Kita udah sampaikan dengan dalil dan bukti. Itu pemadam, orang pada lari. Tapi dia bandel. Enggak, pokoknya enggak kebakaran. Kalau dia tolak hal tersebut, apakah itu menjadi informasi buat kakaknya? Masih menjadi informasi? Belum, bahkan belum bisa menjadi informasi. Dinamakan dengan deskripsi. Dia ngomong, kita ngomong kepada dia. Otaknya berpikir,
Ketika otaknya berpikir masih deskripsi. Arti informasi ketika husnus sukutul mutakalim. Ketika mengatakan, oh iya ya, itu baru informasi. Selebihnya deskripsi. Kayak saya bilang, nih deskripsi, beda deskripsi dengan informasi. Nih, saya bilang, coba bayangkan mobil. Udah, coba bayangin. Coba bayangin mobil. Oke, dah. Bayangin mobilnya bannya warna biru. Oke. Oke, pelaknya warna biru. Oke. Lampu depannya gede. Oke. Mobilnya SUV gede. Oke. Bodinya berwarna putih. Oke. Punya setir. Oke. Tempat duduknya 6. 2 depan, 3 belakang, 4 di belakang. Misalnya gitu. Nah. Udah. Nah itu deskripsi, bukan informasi. Itu deskripsi, bukan informasi. Yang namanya informasi saya bilang. Mobil yang saya maksud Pajero berwarna putih berpelak biru. Nah baru. Nah kapan jadi informasi? Hah iya gitu. Paham maksudnya? Beda informasi dengan deskripsi. Paham gak? Kalau dia tolak, mana ada itu Pajero? Tetap bukan informasi, tapi hanya sekedar deskripsi. Hoak kalau diterima juga informasi. Informasi itu tidak meninjau benar dan salah. Selama diiyakan informasi, contoh Tuhan adalah manusia. Kamu iyakan, ya udah informasi buat kamu bahwa Tuhan itu adalah manusia. Gitu. Secara objektif itu informasi. Belum kita berbicara finishing daripada informasi antara benar dan salah. Belum kita berbicara finishing. Makanya dalam pola pikir manusia itu ada 2. Ada tasawurat, ada tasdiqat. Apa itu tasawurat? Prosesi berpikir. Tasdiqat mengiyakan pola pikir. Ketika penyandingan daripada setiap rasio bisa diiyakan. Itu gunanya akal bisa membedakan hoak dan tidak. Oke. Akan tetapi akal ini umum. Arti umum apapun bisa jadi informasi. Saya bilang. Aku tadi melihat komodo berkepala 2. Ada yang percaya nggak? Wah ngeri kali tadi di kebun binatang. Ada komodo berkepala 2. Bisa dipercaya nggak? Nah itu ada 2 kan? Lihat tuh. Ada yang bilang bisa jadi Bang Bima. Ada yang bilang tidak. Percaya Bang. Ah itu menunjukkan. Itu perbedaan pendapat tadi. Yaitu antara 2. Akan menjadi informasi bagi orang yang mengiyakan. Akan tidak menjadi informasi bagi orang yang mentidakkan. Paham maksudnya? Begitu juga hidayah. Penunjuk jalannya sudah ada Nabi Muhammad. Menceritakan cerita-cerita terdahulu. Nabi-nabi yang terdahulu dengan mengatakan bahwa nabi terdahulu sudah difitnah. Dan fitnahan tersebut terjadi di kita mereka. Menunjukkan hal yang terjadi selamanya. Apa? Fakhtalafal ahdab min bainihim. Lakini dhaliminal yawma fi dhalalim mubin. Apa yang dikatakan? Bahwa mereka selalu akan berdebat tentang siapa Isa, siapa anak Maria. Dia Tuhan yang kayak gini, dia yang Tuhan seperti itu. Mereka berdebat sampai kapan? Fi dhalalim mubin. Selamanya. Di dalam dunia, dalam kesesatan yang nyata. Mereka akan terus berdebat. Untuk pembuktian bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad terjadi. Tapi apapun yang saya sampaikan ini tidak akan menjadi hidayah dan informasi bila tidak diangguk. Paham maksudnya? Tidak akan menjadi informasi apabila tidak diangguk dan dikatakan iya juga. Benar juga. Jadi tidak bisa kita nanti menyalahkan Allah. Ya Allah, aku tidak punya hidayah. Di mana keadilanmu? Engkau memilih orang lain punya hidayah. Aku tidak ada. Allah bilang, hidayah. Kamu tahu hidayah kalimat apa? Nah, Allah main nahu nanti. Kamu tahu hidayah kalimat apa? Hidayah itu adalah masdar. Kejadian. Penunjuk arah Nabi Muhammad. Ada enggak? Ada. Sampai enggak ke zamanmu? Sampai.
tentang dirinya terdengar nggak di kupingmu? Terdengar. Oke. Selanjutnya, hidayah itu berbicara tentang objek. Yang di lisan Muhammad, tujuan daripada Al-Quran dan kita hidup ke muka bumi ini tentang aku. Pernah nggak disampaikan tentang aku? Pernah. Pernah nggak disampaikan tentang nerakaku? Pernah. Pernah nggak disampaikan tentang surgaku? Pernah. Pernah nggak disampaikan segalanya tentangku? Pernah. Oke. Berarti dua ya. Konsep dari hidayah itu udah ada ya. Oke. Selanjutnya. Ada nggak alat yang digunakan Nabi Muhammad untuk menunjukimu? Ada. Apa alat tersebut? Al-Quran. Apa isi daripada Al-Quran? Pola pikir yang seharusnya aku dengar. Informasinya sampai nggak? Tidak. Kenapa? Aku tidak mengiyakan. Jadi sekarang salah siapa? Paham maksud saya? Paham maksud saya? Kalau di situ tertulis ya, zalikal kitabu la raiba fihi hadil lil muttaqin. Ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hadal lil muttaqin. Nah, ini berbicara tentang petunjuk. Apa petunjuk? Apa penunjuk? Artinya, ini berbicara tentang Nabi Muhammad. Belum tentu semua orang bisa beriman kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Contoh, kita aja ada yang pro Anies Baswedan, ada yang pro Prabowo. Paham maksud saya? Paham maksud saya di sini? Kalau kita berbicara subjek, ya kalau berbicara subjek, si penunjuk, kita akan beda pendapat. Nggak mau aku iman kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Allah manusia lain banyak yang lebih benar. Kan gitu? Kalau berbunyi hadal lil mutakin, berbicara subjek. Oke. Kalau dibicarakan Al-Quran itu adalah fahuwa hadin wa zakam mahdudun ihdilah tahdi mahdad. Zalikal kitabu la raiba fihi mahdal lil muttaqin. Al-Quran. Al-Quran. Mahdan itu alat penunjuk. Nah, siapa alat penunjuk? Apa alat penunjuk? Al-Quran. Enggak mau aku iman kepada Al-Quran. Bisa dia memilih yang lain. Akan tetapi Allah sebutkan di situ. Apa yang Allah sebutkan? Hudan. Sebuah aspek. Kamu nggak bisa terima Muhammadnya. Oke? Singkirkan Muhammadnya. Masih ada Al-Quran. Coba teliti. Aku nggak mau terima Al-Quran. Oke? Masih ada akunya. Coba kamu cari Tuhan yang maha benar. Artinya segala aspek disuruh tinjau oleh Allah. Agar kemudian kita bisa sampai ke arah tujuan daripada kebenaran. Artinya segala aspek bisa mencari kebenaran. Contoh, menggunakan Al-Quran. Nggak percaya Nabi Muhammad, buka Al-Qurannya. Apa yang terjadi di Al-Quran? Mengajarkan kita cara menemukan Tuhan di balik penyesatan yang terjadi terdahulu. Apa yang terjadi? Akhirnya kita melihat, wah ternyata ini tidak mungkin Muhammad berbohong. Akhirnya kita mengimani Nabi Muhammad. Artinya dari Al-Quran akan membuat kita beriman kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada Allah. Dari kita beriman kepada Allah akan membuat kita beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada Nabi Muhammad. Dan saat kita percaya Nabi Muhammad akan membuat kita percaya kepada Allah dan percaya kepada Al-Quran. Semuanya berkaitan. Maksudnya seperti apa? Kalau saya tanya, apa indikasi? Indikasi ya. Arti indikasi itu apa? Gini. Kalau kita melihat ada sendal di luar rumah, kita paham ada orang di dalam. Ingat, itu arti indikasi. Arti indikasi, fahamu amrin min amri akhar. Kita paham sesuatu dari sesuatu yang lain. Itu indikasi. Kayak contoh, Bi, ada daman nggak di rumah? Nggak ada, tapi sendalnya ada. Nah, di situ kita paham, oh ada daman di dalam. Kan gitu? Suara dalam hutan. Woi! Nah, berarti ada orang di hutan. Padahal kita tidak melihat, tapi kita mendengar suara di tengah hutan, paham ada orang di dalam hutan. Paham? Oke. Itu indikasi. Nah, saya bilang, dari kata-kata pembakar apa yang diindikasikan? Saya bilang,
Apa abang bahas pelaku? Salah. Pelaku itu arti. Pelaku itu arti. Saya bilang pembakar. Tadi aku lihat pembakar rumah itu. Apa yang Anda pahami dengan saya menyebutkan satu aspek pembakar? Ada orang yang membakar, subjek. Salah. Indikasi kita berbicara, bukan makna. Indikasi seperti tadi. Yang dibicarakan, yang ini, yang kamu paham, yang itu indikasi. Kejadian, hampir masuk. Ada kejadian, nah hampir masuk. Saya bilang, ini ada mobil, puap, baru siap diderek. Kebakaran, nah itu jawabannya, kebakaran. Saya bilang, tahu nggak lo? Apa? Itu pembakar kemarin. Padahal kamu nggak melihat kebakaran. Apa yang kamu pahamin? Berarti kemarin ada kebakaran. Paham? Nah, saat kita melihat ada mobil derek, bawa mobil udah bonyok depan. Apa yang kita pahami? Adanya ketabrakan. Paham maksudnya? Nah, sama juga seperti itu. Kalau saya bilang, anak Ibu Dewi itu korban kebakaran. Apa yang kita pahami? Pasti ada pembakar, pasti ada kebakaran yang membuat anak Bu Dewi jadi korban kebakaran. Paham maksudnya? Segalanya saling berketerkaitan. Nah, begitu juga. Saat kita pahami adanya Nabi Muhammad sebagai petunjuk, maka kita pasti tahu adanya objek yang ditunjuk. Pastinya kita tahu ada alat dalam menunjuki. Saat kita paham alat penunjuk yaitu Al-Quran, maka kita akan paham bahwa ada si penunjuk dan ada tujuan yang ditunjuk. Paham maksudnya? Jadi Allah bilang hidayah itu ada di setiap otak manusia. Kalau dia mau jadikan itu informasi. Jadi nggak bisa menggugat Tuhan. Ya Allah, bukankah dalam Al-Quranmu mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta, lakinnallahu yahdi man yasha. Tidak akan mampu engkau membuat orang yang kau cintai, kau sayangi, itu menjadi mendapat hidayah. Akan tetapi Allah menunjuki siapapun yang dia mau. Nah, itu gimana tuh? Ayat tersebut dibilang, orang yang kita cinta saja, yang sangat-sangat kita cinta, sangat kita cintai saja, kita tidak mau menunjuki tidak mampu membuat dia terpetunjuk dan menerima hidayah. Akan tetapi Allah yang membuat dia menerima hidayah. Maksudnya itu seperti apa? Coba. Berarti Allah nggak adil. Kenapa Allah nggak adil? Orang yang kita sayang 24 jam kita nasehatin masih nggak mau dengar. Kenapa? Karena Allah nggak adil, nggak mau buat dia percaya. Nah, gimana tuh? Kita bilang, ya Allah, engkau ini pilih-pilih. Kekasihku yang kucinta enggak pernah dapat hidayah. Kenapa? Karena ayatmu mengatakan tidak akan mampu kutunjuki orang yang aku cinta, tapi engkau yang menunjuki. Kenapa engkau tidak menunjuki dia hingga hari ini dia terbakar di neraka? Mana keadilanmu Tuhan? Ayo gimana? Gimana nih? Kalau aku jadi hoten itu aku tanya. Oi uclim, di mana kejadian? Nah, di mana keadilan Tuhanmu? Orang yang kita cinta tiap hari kita ceramahi. Nggak mau dia. Tapi Allah bilang bahwa dia yang akan memberi petunjuk lah. Dia nggak mau terima petunjuk itu. Karena apa? Salahmu nggak kasih dia hidayah. Nah, gimana tuh? Gimana tuh? Bagi Allah kan maha pembolak-balik. Iya, nanti kita bilang. Gimana tuh? Nah, kembali ke yang saya bilang tadi. Teman-teman, memilih mengangguk dan menggeleng itu urusan siapa? Memilih mengangguk ataupun menggeleng, denial itu tahu dia. Itu pilihan siapa? Pilihan kita.
Oke. Yang membuat kita mampu dan kuat untuk mengangguk ataupun menggeleng itu urusan siapa? Yang mampu membuat kita mengangguk dan menggeleng itu urusan siapa? Urusan Allah. Kita kembali ke hal tersebut. Bahwa tidak ada pekerjaan manusia yang putus daripada izin Allah untuk bergerak. Baik mengangguk, baik menggeleng. Tapi memilih untuk mengangguk dan menggeleng itu urusan kita. Ayat tersebut yang tadi saya bacakan berbicara tentang hakikat Allah. Bahwa saya bilang, saya cinta dengan seseorang. Cinta banget. Dan saya baik banget. Sangat baik dengan orang tersebut. Oke. Dia enggak suka kangkung. Mampu enggak dengan cinta saya, dia yang tadinya enggak mau makan kangkung jadi makan kangkung? Mampu nggak? Mampu. Oke, yang jawab belum tentu. Itu jawaban yang benar. Belum tentu. Arti belum tentu itu berarti hak pilih itu antara makan kangkung dan bukan kangkung itu bukan karena kecintaan kita terhadap dia. Aku cinta kamu. Masa kamu nggak cinta aku? Makanlah kangkung. Nggak mau. Jijik aku makan kangkung. Kamu nggak cinta aku ya? Itu belum tentu. Bisa jadi dia akan membantah dengan mengatakan, alah apaan cinta-cintaan sama kangkung lu, kagak masuk. Gitulah pokoknya. Apapun bantahannya. Menunjukkan apa? Urusan pilihan itu tidak ada urusannya dengan orang lain. Setuju nggak? Antara berjalan ataupun berlari, tidak pernah ada urusan daripada orang lain yang selain diri kita. Antara mengangguk dan menggeleng, tidak akan ada urusan orang lain selain diri kita. Antara makan ataupun lapar, antara makan ataupun minum, tidak ada urusan orang lain selain diri kita. Benar nggak? Antara melakukan dan membantah, itu tidak ada urusan orang lain selain diri kita. Benar nggak? Benar nggak? Nah, Allah ingin mengatakan bahwa secinta apapun kamu terhadap orang tersebut, kalau saat dia memilih antara mengangguk dan menggeleng terhadap iman kepadaku, tak mampu kau kuasakan dia, kecuali diri dia sendiri memilih untuk mengangguk, ataupun diri dia sendiri memilih untuk menggeleng. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Paham sampai di sini hidayah? Arti hidayah, mau ke Edis pun, saat disuguhkan pola pikir ada. Suguhkan pola pikir. Mau ke siapapun, tak suguhkan pola pikir. Kenapa Al-Quran benar seperti ini, bla 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 bla. Pola pikirnya ada. Penunjuknya ada, alat penunjukannya ada, semuanya ada. Alat petunjuknya ada. Tapi cuma satu. Anggukan tersebut tidak ada. Sehingga informasi baru bisa jadi informasi apabila diiyakan. Tanpa diiyakan gak pernah jadi informasi. Saya bilang. Ada orang gak kenal unta. Ada orang gak kenal unta. Saya bilang. Unta itu kakinya 4. Dia hidup di padang gurun. Orang ini gak tahu unta apa. Kapan itu jadi informasi kepada dia? Kalau dia bilang, oh iya deh. Atau kalau dia bilang, bukan, gak percaya gue. Maka itu sefakta apapun kita sampaikan kepada dia, gak pernah jadi kebenaran untuknya. Kenapa? Tidak pernah diiyakan. Maka kata Allah dalam Al-Quran, hudal lil muttaqin, berbicara tentang hidayah. Hidayah itu bukan mutlak dari Allah. Bukan. Allah mau bilang di setiap otak manusia ada hidayahnya.
Dia paham akan penunjuk arah. Dia paham akan alat penunjuk tersebut. Dia paham tentang tujuan daripada arah. Tapi satu, tidak pernah pengetahuan a priori. Apa itu? Pak HR. Nah, tapi tidak pernah dia iakan, maka itu tidak pernah menjadi kebenaran untuknya dan tidak pernah menjadi hidayah kepadanya. Karena ditulis dengan kata hudan. Maka yang dibilang tadi, ketidakraguan daripada Al-Quran itu milik daripada semua agama. Apabila dia itu az'an, dia itu akamal barahin, dia itu ta'ammul. Udah pernah kita bahas 3 biji ini. Akan tetapi petunjuk dan menerima info penunjukan itu khusus bagi orang yang bertakwa. Bisa dipahami di sini? Kenapa? Karena di luar orang yang bertakwa hanyalah orang yang dikasih informasi benar tapi dia tolak. Paham maksudnya? Perbedaannya. Orang yang bertakwa, aku selalu jujur sama kamu. Ini orang bertakwa. Aku selalu jujur sama kamu. Enggak pernah aku bohong sama kamu ya. Aku kemarin pulang dari Arab. Ya, ternyata unta itu kakinya 4, tinggi dia. Terus dia punya punuk 2 biji. Dia kalau minum air banyak banget. Wah, keren, luar biasa. Nah, orang bertakwa, karena dia orang yang benar. Oh iya. Oke. Nah, itu jadi informasi dan hidayah. Layaknya hidayah seperti itu. Tapi pengingkar, aku berpulang dari Arab. Iya, unta itu tinggi. Punuknya 2. Dia kalau minum banyak banget. Biasanya orang Arab menggunakannya untuk berdagang. Kalau dia bilang, apaan? Sok tahu lu, kagak ada kayak gitu model. Menunjukkan apa? Tidak akan pernah jadi informasi. Nah, itu. Makanya petunjuk itu selalunya jadi milik orang yang bertakwa. Paham sampai di sini? Nah, gimana dengan yang tadi membolak-balikkan hati manusia? Aku masih belum paham. Gini. Berbicara tentang pilihan, berbicara tentang apa yang mau dilakukan, berbicara tentang perencanaan, itu berbicara tentang pikiran dan hati. Paham enggak? Paham enggak? Makanya ada zikir, ya mu'ahwilal ahwal. Ya, kalau kami dulu di pesantren, ya mu'ahwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil ahwal. Ya mu'ahwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil ahwal. Wahai yang membolak-balikkan segala keadaan. Hawil halana. Balikkan keadaan kami ila ahsanil ahwal. Kepada sebaik-baik keadaan. Nah, maksudnya bagaimana? Engkau yang mempunyai kekuasaan terhadap gerakan tubuh kami. Dan kami yang punya hak untuk memilih iya dan tidak. Dan kami yang punya hak untuk melakukan ataupun meninggalkan. Kami yang punya hal untuk menentukan sebuah keadaan. Maka gerakkanlah, kasihkanlah kuasa terhadap apa yang kami pilih ke arah yang baik. Paham maksudnya? Memilih antara sholat dan tidak. Itu urusan kita. Hawil halaha ila ahsanil ahwal. Ya Allah, jadikanlah setiap pilihanku yang liar ini ke arah segala pilihan yang baik-baik. Paham arti di sini, Kak? Allah Maha membolak-balikkan hati, menunjukkan apa? Bahwa hati manusia ini punya hak bebasnya, memilih buruk dan baik, memilih iya dan tidak, memilih melakukan ataupun meninggalkan. Kita berdoa, ya Allah, liarnya pilihanku, tentukanlah segala pilihanku ke arah yang baik saja. Paham? Paham sampai di sini? Guys, paham gak guys? Gimana Kak ini? Kak apa tadi? Kak ini Kak Anya, udah paham? Arti membolak-balikkan hati. Arti membolak-balikkan hati. Jadi mana duluan Bang kita memilih mengangguk dan tidak tahu kuasa Allah itu? Apa itu?
Jadi mana duluan? Gimana? Coba yang benar pertanyaan. Jadi mana duluan bang kita memilih mengganggukan? Gini. Maksud yang maha membolak-balikkan hati, maka balikkanlah hati kami ke arah yang baik. Itu biasanya dalam zikir. Ya mu'ahwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil ahwal. Ya mu'ahwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil ahwal. Gini. Kita liar nggak? Arti liar, boleh iya, boleh tidak. Liar nggak hal tersebut? Karena yang dinamakan tidak liar, kita pasti memilih yang baik. Dan setiap manusia pasti memilih yang baik. Kalau berzina ataupun tidak, maka seluruh manusia pasti tidak berzina. Kalau sholat dan tidak, pasti semua manusia sholat. Kalau beriman kepada Allah ataupun tidak, pasti semua manusia beriman kepada Allah. Nah, sedangkan fakta dunia, sholat ataupun tidak, banyak muslim yang tidak sholat. Oke, berzina ataupun tidak, banyak muslim yang berzina. Untuk menunjukkan apa? Itulah fungsi daripada ya mu'ahwilal ahwal. Ya Allah, engkau yang tahu liarnya aku memilih. Maka kita menzikirkan sebagai afirmasi terhadap kita. Arti afirmasi terhadap kita, menstigma menstimun otak kita ke arah yang lebih baik. Paham nggak maksudnya? Paham nggak maksudnya? Allah yang maha membolak-balikkan hati ini, kita mintakan kepada Allah, kami bisa segalanya ya Allah. Memilih baik kami bisa, memilih buruk kami bisa. Karena liarnya pikiran kami, takutnya kami salah, peliharalah hati kami dalam memilih ke arah yang lebih baik. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini guys? Paham ya? Insyaallah ya. Oke. Nah, baru lil mutakin sekarang. Nah, baru kita bahas lil mutakin. Huda udah paham ya? Huda itu berbicara. Nah, karena hudan tadi berbicara tentang banyak aspek yang ditinjau di dalamnya. Apa aspek yang ditinjau di dalamnya? Ya seperti tadi penunjuknya yaitu Nabi Muhammad, Al-Qur'annya, dan arah dan tujuan dan maksud daripada hal tersebut. Apa? Yaitu Al-Qur'an. Daman, iya siapa nih?